Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membagikan sedikit ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana cara mengobati penyakit wasir atau penyakit ambeien dengan menggunakan herbal yang sangat ampuh sekali dalam mengatasi penyakit wasir atau ambeien. Yang Anda lihat ini adalah penampakan dari daun ungu ya, atau dalam istilah lain sering disebut dengan daun puding hitam. Daun puding hitam atau daun ungu. Ini bisa kita gunakan untuk mengobati penyakit wasir atau ambeien. Di dalam daun ungu ini mengandung banyak sekali bahan aktif seperti senyawa flavonoid, ada steroid, saponin, tanin, dan alkaloid. Kombinasi bahan aktif ini bisa untuk mengatasi peradangan pada masalah wasir. Juga dalam beberapa kasus untuk sebagai pencahar untuk melunakkan tinja seperti itu ya. Daun ungu ini selain untuk mengobati wasir dan ambeien, itu juga bisa digunakan untuk mengatasi konstipasi, penyakit pada pencernaan, susah buang air besar karena dia berfungsi untuk melunakkan tinja. Juga melancarkan menstruasi bagi ibu-ibu dan kaum hawa yang punya permasalahan dalam menstruasi yang tidak lancar atau yang sakit ketika mens. Juga meredakan nyeri pada radang sendi. Untuk radang sendi juga bisa digunakan daun ini sebagai obat herbal. Selain itu juga digunakan daun ungu ini untuk mengobati luka borok ya, atau bisul, luka yang bernanah. Jadi silakan Anda petik daun ungu untuk membuat ramuan obat wasir atau ambeien. Anda bisa ambil 5 lembar sampai dengan 7 lembar daun ungu yang cukup lebar dan besar. Lalu Anda siapkan untuk direbus terlebih dahulu, dicuci bersih dulu daunnya. Setelah bersih, Anda sediakan periuk gerabah atau periuk tanah. Lebih baik menggunakan periuk tanah atau gerabah daripada Anda menggunakan periuk yang terbuat dari aluminium atau besi. Penggunaan periuk tanah atau gerabah ini cenderung lebih aman ya pemirsa ya, karena kita menghindari efek reaksi ketika kita merebus tanaman obat dengan menggunakan aluminium ataupun periuk besi. Jadi kami rekomendasikan Anda menggunakan periuk seperti ini. Dimasukkan ke dalam wadah setelah dicuci bersih semuanya. Cukup 5 lembar saja. Setelah dicuci dengan bersih, Anda masukkan 5 lembar daun ungu ke dalam wadah yang sudah disediakan, ke dalam periuk gerabah. Lalu Anda siapkan air sebanyak 4 gelas. Air ini nanti akan menjadi 2 gelas atau 3 gelas. Dari proses perebusan, airnya berkurang menjadi 2 gelas atau 3 gelas. Ya, silakan Anda takar airnya, masukkan air ke dalam gelas. Lalu Anda masukkan 4 gelas air yang sudah matang ke dalam periuk gerabah. Bisa juga Anda gunakan air yang belum matang. Yang penting airnya dipastikan bersih dan steril ya. Kemudian Anda lakukan proses perebusan. Proses perebusan air rendaman dari daun ungu ini itu Anda lakukan selama lebih kurang 15 menit sampai 20 menit. Jadi dipastikan nanti
airnya mendidih ya. Cukup dengan api yang tidak terlalu besar, mungkin api yang sedang gitu ya, atau api yang kecil juga tidak apa-apa, tapi pastikan nanti airnya mendidih. Dan 4 gelas air yang ada di dalam gerabah itu nanti kita kira-kirakan nanti bisa berkurang menjadi 3 gelas atau 2 gelas. Lalu setelah proses perebusan ini selesai, Anda bisa tunggu air ini untuk dingin sehingga bisa dikonsumsi. Ini kita bisa lihat pemirsa, airnya mendidih. Jadi Anda boleh membuka tutup dari periuk gerabahnya untuk menghindari limpahan ataupun luapan dari proses perebusan. Lalu ditunggu sampai dingin. Ketika Anda rasa sudah dingin airnya, bisa Anda tuangkan ke dalam gelas dan siap untuk dikonsumsi. Anda bisa mengkonsumsi ini 2 kali sehari, pagi dan sore. Baik pemirsa, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, jadi daun ungu selain bisa kita gunakan untuk mengobati wasir, karena dia mempunyai sifat anti radang ya, anti inflamasi. Daun ungu ini mempunyai sifat anti radang, anti inflamasi. Jadi juga bisa digunakan untuk mengobati radang lambung atau penyakit MAH. Juga bisa untuk menurunkan gula darah bagi yang mengidap diabetes mellitus. Kemudian juga bisa dipakai untuk menghancurkan batu ginjal. Ini juga bisa untuk hepatitis, penyakit hepatitis. Juga bisa digunakan untuk demam. Juga bisa digunakan untuk radang usus. Jadi sangat banyak sekali gunanya, bukan hanya untuk wasir dan ambeien saja, tapi multifungsi. Cara mengaplikasikannya sama seperti di tayangan sebelumnya tadi. Anda cukup ambil 5 lembar, kemudian direbus dengan 4 gelas air, sehingga menjadi 3 gelas atau 2 gelas. Dan Anda boleh mencampurnya dengan kunyit ya. Jika dirasakan perlu, Anda bisa mencampurkannya dengan kunyit atau dengan madu. Kemudian efek dari herbal ini itu memang tidak instan. Jadi jangan harap Anda 1 kali, 2 kali minum itu langsung sembuh. Jadi butuh proses, butuh waktu. Silakan dicoba dulu 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi tidak boleh juga terlalu panjang, terlalu jangka panjang. Usahakan 2 minggu atau maksimal 3 minggu. Jangan lebih dari itu. Dan saya tidak anjurkan Anda konsumsikan dengan berbarengan dengan obat kimiawi ya. Jadi kalau Anda sedang mengkonsumsi obat kimia, sebaiknya jangan dulu. Kita takut terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Jadi daun ungu ini mungkin tiap daerah berlainan namanya. Kalau di Jawa mungkin ini namanya demung ya, atau daun wungu. Tapi kalau di daerah Minangkabau, Sumatera, ini dikenal dengan nama puding hitam. Puding hitam. Di daerah Ambon kalau tidak salah namanya daun putri. Kalau di Sunda daun temen-temen, di Bali daun temen. Kalau di Ternate kalau nggak salah itu namanya daun kobi-kobi atau daun kadi-kadi. Nah, jadi namanya berbeda-beda. Jika Anda menemukan daun ini punya banyak khasiat. Bisa digunakan untuk obat, ambeien, MAH, radang usus, menurunkan gula darah, hepatitis, bisul, borok, luka borok ya, batu ginjal, dan yang paling sangat dikenal sekali ini memang untuk obat wasir. Ya, semoga bisa dipahami. Dan jika terjadi reaksi yang tidak diinginkan, mungkin tiap orang itu tidak sama, ada yang alergi, misalnya terjadi ruam, gatal, mual, muntah, pusing, berarti mungkin Anda tidak cocok menggunakan ini. Jadi tidak usah dipaksakan juga, silakan dihentikan saja. Tapi kalau
seandainya tidak terjadi reaksi yang tidak baik, tidak terjadi reaksi alergi, bahkan keluhan Anda makin lama makin berkurang dengan mengkonsumsinya, berarti ini cocok, silakan diteruskan. Tapi tidak juga untuk jangka panjang. Jadi ini hasil rebusan tadi yang sudah kita buat tadi, ya. 1 gelas. Ini wasilah kita berobat, ikhtiar kita. Tetap kesembuhan adalah milik Allah SWT. Jadi kita anjurkan Anda sebelum meminum herbal ini tetap berdoa kepada Allah. Semoga Allah melalui jalan ini Allah memberikan kesembuhan. Karena pada hakikatnya la syifa illa syifa'uka. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan dari Allah SWT. Jadi sebelum diminum, diruqyah dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin berobat dengan herbal ini, mempunyai keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi, silakan diruqyah dulu. Ruqyah mandiri, sendiri-sendiri saja. Jadi caranya sangat sederhana. Anda silakan bacakan surat Al-Fatihah 1 kali atau 3 kali atau 5 kali, ganjil ya, 7 kali juga boleh. Setelah dibaca ditiup, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ditiup, boleh Anda tambah 3 kali, 5 kali. Boleh ditambah dengan ayat-ayat yang lain, tidak terbatas, tidak mengikat ayatnya harus Al-Fatihah saja atau ayat-ayat tertentu. Jadi silakan ditambah dengan ayat-ayat pendek yang Anda bisa, salawat Nabi, kemudian Anda panjatkan doa kepada Allah. Lalu sempurnakan ikhtiarnya, minum 2 kali sehari, pagi atau sore. Pagi dan sore ya, maaf ya, pagi, sore, atau malam. Kalau nggak mau sore, malam. Diminum secara rutin selama lebih kurang 1 minggu sampai 2 minggu. Mudah-mudahan insya Allah Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, dan tidak kambuh lagi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa di-share video ini, mungkin ada kerabat-kerabat kita yang membutuhkan informasi ini. Saya Abu Khalid Al-Fatih. Sebelum kita tutup, jika daun ini tidak ada di tempat Anda, mungkin Anda sudah berusaha mencarinya, memang tidak ada, Anda bisa hubungi nomor saya, ya. Kita akan bantu kirimkan, karena di sini banyak. Atau Anda nggak suka repot, nggak suka merebus, pingin yang instan aja, yang sudah jadi kapsul, yang sudah diekstrak, insya Allah kita juga bisa upayakan. Tapi tolong dikonsultasikan dulu, ya. Bisa jadi daun yang segar, ini lebih baik, atau yang sudah diolah menjadi ekstrak, jadi kapsul. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah sembuhkan segala yang sakit. Mungkin yang saat ini sedang ada keluhan yang saya sebutkan tadi. Insya Allah Ta'ala dengan ikhtiar kita mudah-mudahan Allah ridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.